Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Umratul Hasanah, mahasiswa Iki Budi Utomo Malang, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya sempurna dari susunan biologis dan fisiologisnya, namun juga dilengkapi dengan akal pikiran, hati, dan perasaan. Dengan kesempurnaan tersebut, apakah manusia tidak perlu dididik? Meskipun disadari pengetahuan itu penting, namun masih sering muncul pertanyaan untuk apakah manusia memerlukan pendidikan? Bukankah tanpa pengetahuan manusia juga bisa hidup? Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan yang secara hakiki melekat pada cara beradanya sebagai manusia. Istilah dalam filsafat ilmu, knowing is a mode of being. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Ada yang hasratnya besar sehingga upaya pencarian pengetahuan sangat tinggi dan tidak kenal menyerah. Akan tetapi, ada pula yang hasratnya rendah atau bisa biasa-biasa saja sehingga tidak termotivasi mencari pengetahuan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa semua manusia punya keinginan untuk tahu. Manusia memiliki akal, perasaan, sedangkan hewan hanya mengandalkan insting dalam menghadapi kehidupan. Contohnya, seekor harimau tahu persis apakah ada binatang di sekitarnya yang dapat dimangsa atau tidak. Atau mungkin seekor tikus juga tahu bahwa di sekitarnya ada kucing yang siap menerkam dirinya sehingga berdasarkan instingnya dia segera mencari tempat yang aman. Manusia tidak dapat hidup berdasarkan instingnya saja, walau kadang-kadang juga ada manusia memiliki insting yang kuat. Manusia memiliki pengetahuan yang didasari oleh akal. Oleh karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, maka ia dapat memperoleh pengetahuan tentang segala hal. Hebatnya lagi, manusia tidak saja mampu memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam hidupnya, tetapi juga mengembangkan menjadi beraneka ragam pengetahuan. Ada 5 asas yang mendasari bahwa manusia itu dapat dididik. Yang pertama, asas potensialitas, di mana manusia memiliki potensi untuk dapat dididik karena secara fitrah manusia dikaruniai akal dan pikiran yang mampu menyerap informasi yang masuk sebagai sebuah sensasi dari panca indera dan mengolahnya menjadi suatu persepsi dan diimplementasikan dalam tindakan. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan pada hal-hal yang baik dan akan melakukan perbuatan baik sepanjang potensi kebaikan tersebut tidak dirusak oleh pendidikan yang salah. Yang kedua, asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun secara vertikal. Yang ketiga, asas individualitas. Sebagai individu, manusia memiliki unsur kediri-sendirian. Ia berada dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri sebagai individu
ia pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Yang keempat, asas sosialitas. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini. Yang keempat, asas sosialitas. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sehingga dengan adanya pendidikan, maka manusia bisa dapat menjalin manusia sebagai makhluk sosial yang baik dan berakal, dan menjalin komunikasi antar sesama manusia dengan baik. Yang kelima, asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Berdasarkan asas-asas tersebut, maka pendidikan mutlak harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Sebuah pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mampu mengantarkan setiap insan untuk menjadi manusia seutuhnya, yang memiliki dua kesadaran, yaitu kesadaran akan kemanusiaannya, sehingga ia tidak lupa akan peran dan fungsinya sebagai manusia di muka bumi yang dibekali dengan akal, pikiran, dan juga keterbatasannya karena hanya sebagai manusia yang fana. Yang kedua adalah kesadaran akan nilai-nilai transendental, yaitu meyakini bahwa segalanya berawal dan berakhir dari kuasa Sang Pencipta Jagat Raya, sehingga pendidikan tidak akan melahirkan manusia yang sombong, yang lupa akan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.